membandingkan perbedaan rata-rata antara dua kelompok independen atau bertipe data kategorik yang disebut faktor dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik. Kemudian two ANOVA ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perbedaan rata-rata dari dua kelompok atau faktor independen. Kemudian kegunaannya yaitu untuk menganalisis pengaruh atau perbedaan rata-rata kelompok independen. Itulah materi sedikit tentang two ANOVA. Selanjutnya kami akan menampilkan video tutorial cara menggunakan two ANOVA yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dila Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk uji two ANOVA. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Di sini saya pada uji two ANOVA ini hanya memerlukan satu judul permasalahan, namun menggunakan dua sebaran. Nah, di sini ada angka 1 sebaran 1, angka 1 sebaran 2, dan jenis kelamin. Untuk jenis kelaminnya ini kalian bisa random pilih 1 sampai 2. Jadi secara acak gitu. Langsung saja kita copy. Nah, di sini saya menggunakan 20 sampel data. Kita copy ke SPSS, data view, kemudian paste di sini. Nah, untuk ini kita kasih kode 1. Kemudian kita copy juga untuk angka 1 sebaran 2-nya. Kita taruh bawahnya. Kita taruh bawahnya sebaran 1 tadi, kemudian kita kasih kode 2. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita ke Excel lagi untuk mengcopy data jenis kelamin. Kita copy. Untuk copy juga bawahnya. Nah, kita samakan. Jika sudah seperti ini, kita ke variabel view. Di variabel view ini namanya diganti hasil. Yang kedua sebaran. Dan yang ketiga jenis kelamin. Untuk values-nya juga diganti sebaran. Jadi sebaran values-nya kita klik diganti 1 sebaran 1 gitu. Kita add, kemudian 2 sebaran 2. Add, kemudian OK. Untuk jenis kelamin values-nya juga kita ganti 1, labelnya laki-laki. Kita add, kemudian 2, labelnya perempuan. Add, kemudian OK. Jika sudah, kita ke analyze. Nah, analyze, kemudian compare means. Salah. General linear model, kemudian unvariate. Nah, sini hasil kita pindah ke dependent variable. Kemudian sebaran dan jenis kelamin kita pindah ke fixed factor. Nah, kemudian save. Kita centang standard dessert. Kemudian continue.
Nah, kita biarkan dulu seperti ini. Kita ke SPSS lagi. Kemudian analyze, kemudian descriptive statistik dan explore. Nah, ini standardized, kita pindah ke dependent. Kemudian plots. Nah, plots ini yang dicentang yaitu normality plots with test, kemudian continue, oke. Nah, biarkan seperti ini lagi. Kemudian kita ke SPSS-nya lagi. Kemudian analyze. Kemudian general model. Ini. Kemudian tekan unvariate. Nah, di sini kita ke save. Nah, standardizednya ini kita uncentang, jadi centangnya dihilangin, kemudian continue. Setelah itu option. Nah, di option ini kita pindah ke display means for, sebaran dipindah ke kanan, jenis kelamin juga, sebaran jenis kelamin juga dipindah, jadi semuanya dipindah. Kemudian yang kita centang yaitu compartment effects, kemudian descriptive statistik, dan homogeneity test. Kemudian continue. Terus oke. Nah, akan keluar seperti ini. Untuk yang kita ambil yaitu tabel Levens test of equality of error dan test of between subject effect. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya, yang pertama untuk Levens test of equality of error ini, untuk pengambilan keputusannya yaitu dilihat dari nilai signifikan ini. Nilai signifikannya ini kita lihat yaitu 0,000. Jadi dapat disimpul, saya bacakan untuk pengambilan keputusannya, yaitu jika hasil nilai signifikan uji 2W ANOVA ini sebesar 0,000, di mana hasilnya ini tuh lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka varian hasil adalah homogen. Namun, ini kan lebih kecil. Jika nilai signifikannya lebih besar, maka keputusannya yaitu taraf signifikan 0,05, maka varian hasil adalah tidak homogen. Jadi jika lebih besar maka tidak homogen, namun jika lebih kecil dari 0,05 maka homogen. Untuk pengambilan keputusan yang test of between ini, yaitu dilihat dari nilai signifikan corrected model ini, yaitu di sini saya 0,001. Pengambilan keputusannya didapatkan hasil signifikan dari uji 2W ANOVA sebesar 0,001, di mana hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa test of between subject effect pada penelitian angket ini nilai rata-rata peer pressure ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor. Namun, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor. Baiklah, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.